Pernah kepikiran nggak, kenapa sih seragam coklat ini bisa jadi impian jutaan orang di Indonesia? Nah, hari ini kita bakal coba bedah tuntas soal aparatur sipil negara, atau yang biasa kita sebut ASN, profesi yang bisa dibilang jadi obsesi nasional. Yuk kita cari tahu ada apa di baliknya. Coba bayangin deh, setiap kali pendaftaran dibuka, satu posisi aja itu bisa diperebutkan ratusan bahkan ribuan orang. Angkanya itu gila-gilaan loh setiap tahun. Jadi, apa sih sebetulnya yang bikin status ASN ini begitu didambakan? Apa cuma soal kerjaan yang stabil dan jaminan hari tua? Atau ada hal lain yang lebih dalam? Mari kita kulik bareng-bareng. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semuanya. Mulai dari apa itu ASN, apa aja tugas mereka, dan tentunya yang paling bikin penasaran, berapa sih gaji yang mereka bawa pulang? Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian 1, membedah ASN. Oke, jadi apa sebetulnya definisi resmi dari seorang aparatur sipil negara ini? Gampangnya gini, menurut hukum, ASN itu adalah rumah besar buat semua orang yang kerja untuk pemerintah. Nggak peduli di pusat kayak kementerian atau di daerah kayak kantor Pemda. Merekalah mesin yang menjalankan roda birokrasi negara kita, dari ngurus KTP sampai ngerancang kebijakan nasional. Nah, di dalam rumah besar ASN tadi ada dua jenis penghuni. Yang pertama, yang paling kita kenal, yaitu PNS, atau Pegawai Negeri Sipil. Status mereka ini pegawai tetap. Terus yang kedua, ada PPPK, singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dari namanya aja udah jelas ya, mereka ini bekerja pakai sistem kontrak. Jadi, kata kuncinya, tetap versus kontrak. Jadi, bisa kita simpulkan begini, setiap PNS itu sudah pasti ASN. Tapi seorang ASN belum tentu PNS, karena dia bisa jadi seorang PPPK. Nah, ini perbedaan mendasar yang penting banget buat kita pahami. Oke, sekarang kita udah tahu siapa mereka. Yuk, kita lanjut. Ngapain aja sih kerjaan mereka? Karena ini bukan cuma soal kerja, tapi juga soal sebuah misi. Jadi, misi inti mereka itu ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Contohnya, yang menjalankan program vaksinasi nasional. Kedua, memberikan pelayanan publik. Ini yang paling sering kita temui, kayak guru di sekolah negeri atau petugas di kelurahan. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, menjadi perekat dan pemersatu bangsa dengan menjaga netralitas di seluruh Indonesia. Artinya peran mereka itu dari A sampai Z, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai mengawasi jalannya pemerintahan. Idealnya ya, mereka ini adalah garda terdepan profesionalisme yang kebal dari kepentingan politik dan bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menjadi abdi negara itu ibarat dua sisi mata uang. Ada yang diterima, ada juga yang harus diberikan. Yuk kita lihat kedua sisinya. Di satu sisi, ini hak-hak yang mereka dapatkan. Gaji dan tunjangan yang pasti setiap bulan. Hak cuti yang jelas, kesempatan buat sekolah lagi atau ikut pelatihan untuk pengembangan diri. Sampai perlindungan hukum kalau ada masalah pas lagi bertugas. Ini bagian dari paketnya. Tapi tentu ada kewajiban yang nggak main-main. Tanggung jawabnya berat. Harus setia pada Pancasila dan UUD 1945, wajib menjaga persatuan, dan jadi contoh integritas di masyarakat. Oh, dan satu lagi yang terkenal, harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh penjuru Indonesia. Dan ini dia, bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu, soal duit. Kita akan lihat bareng-bareng struktur gaji buat PNS dan PPPK, berdasarkan peraturan resmi yang berlaku. Yuk, kita intip angkanya untuk PNS. Gaji pokok ini diatur berdasarkan golongan. Misalnya nih, untuk golongan 3 yang biasanya untuk sarjana, itu dimulai dari sekitar 2,5 juta sampai bisa tembus 4,7 jutaan per bulan. Tapi ingat ya, ini baru gaji pokok loh, belum termasuk berbagai tunjangan yang jumlahnya bisa jadi lumayan besar. Terus, kenapa gajinya ada rentangnya? Nah, itu karena besarannya ditentukan oleh 2 hal, golongan dan masa kerja. Anggap aja kayak level di game. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa pengabdiannya, ya semakin besar juga gaji pokok yang didapat. Sekarang, kita geser ke PPPK. Sistem golongannya memang beda, tapi coba deh perhatiin rentang angkanya. Kelihatan kompetitif banget kan? Malah di golongan paling tinggi, angkanya bisa melampaui PNS. Jadi semuanya itu sudah diatur dengan sangat jelas oleh pemerintah. Dan ini prinsip yang penting banget. Walaupun statusnya kontrak, pemerintah sengaja mendesain kompensasi PPK itu supaya setara dengan PNS. Tujuannya apa? Ya soal keadilan. Kalau beban kerjanya sama, penghargaannya juga harus setarakan. Oke, mari kita rangkum cepet ya. Pertama, ASN itu payung besarnya. Di dalamnya ada PNS dan PPPK.
Kedua, misi utama mereka adalah melayani publik dan menjadi pemersatu bangsa. Dan ketiga, soal gaji dan tunjangan semuanya diatur oleh hukum biar adil dan terstruktur. Jadi kita udah lihat misinya, kewajibannya, sampai rincian gajinya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah karir untuk mengabdi pada bangsa ini adalah jalan yang tepat untuk Anda? Semoga penjelasan singkat ini bisa kasih sedikit gambaran ya.